Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja ya? Waduh, nggak nyampe 200 ya malam hari ini ya? Ya udah. Kalau nggak nyampe 200, Deg-degan ya Sani juga Mbak Ika. kenapa? Deg-degan juga ya Sani lihat angkanya. Ternyata sama kayak kemarin ya. Ya udah, berarti belum Iya. rezeki, nggak apa-apa. Nanti ngerayu Bang Aswar kali ya. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya udahlah. Iya benar. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya habis ngasih makan kucing-kucing di pasar, jadi agak terlambat masuknya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan yang diskusi yang kemarin ya. Itu menarik banget sih. Saya juga nggak terlalu paham ya kemarin, agak rada rumit. Sebetulnya berharap untuk malam hari ini bisa dibahas bareng-bareng gitu Mbak Sani ya. Iya betul Mbak Ika. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja, dan topiknya malam hari ini adalah hikmah. Selalu ada hikmah di dalam setiap kejadian ya. Jadi dalam peristiwa apapun, termasuk kali ini dalam force ya, dalam energy force, energi yang menggunakan force yaitu energi kebencian, itu selalu ada hikmah di baliknya ya. Termasuk segala macam energi yang menyakitkan, mungkin rasanya mungkin menyakitkan, selalu ada hikmahnya, dan kita bahas aja malam hari ini. Iya Oke. betul Mbak Ika. Mbak Sani apa kabar? Ya masih deg-degan juga sini liatin angkanya, tapi lumayan tuh Mbak, udah sampai 130. Iya ya udah, nggak apa-apa, belum rezeki. Belum rezeki. Padahal udah disebar kemana-mana ya. Betul. Sampai ke kelas reuni SD juga ya Sani. Share. Sekolah Ada yang baru nggak? Malam hari ini ada yang baru nggak? Bawa temen ini. Siapa yang bawa teman? Kayaknya saya ngajakin beberapa klien tarot deh. Ada nggak ini yang hadir? Beberapa klien tarot, daripada galau-galau gitu, mending ikut di sini aja. Galau-galau. Belum ya, belum ada nih. Kalau misalnya ada yang masih baru pertama kali hadir, angkat tangan ya. Raise hand. Bukan angkat tangan di sana, nggak kelihatan. Raise hand di sini. Raise hand di grup. Oh, ada baru Pak Ahmad Zainuri. Pak Ahmad, kenalan dulu dong. Halo Pak Ahmad, bisa dibuka mic-nya? Ini saya udah buka, Pak Ahmad. Oh, ada Mbak Nara Naban. Alhamdulillah ada teman-teman baru selamat bergabung. Pak Ahmad tahu dari mana Pak Ahmad? Lewat chat aja nggak apa-apa kalau nggak mau bicara. Ibu Nara tahu dari mana? Lewat chat aja nggak apa-apa. Ibu Nara. Ini ibu atau jangan-jangan cowok? Ibu Nara, halo. Oke. Kok sebentar. Oh, temannya Mas Syamim. Oh, temannya ya, bukan simpenannya kan ya? Para cewek, oke. Dari teman, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bergabung di Sebut Saja Mawar malam hari ini. Mbak Sani gimana? Kemarin kan katanya masih galau. Hari ini masih galau nggak? Hari ini enggak. Ya kalau misalnya sampai 150 kita boleh lah minta ya sama Bang Hasan, itu udah sampai 152. Dikit udah lagi ya. Ya lumayan lah, 150. Kurang 7 orang okay lagi, ya, 150 oke lah ya gitu ya. Nanti bisa nego okay ya, sama abang-abang ya, sama temen cincai lah. 150 aja dikasih lah gitu ya. Cincai, nego-nego gitu. Oh, pertama ini Ibu ya, Saadatul Huriyah. Selamat malam. Ini ada Gus Yanto juga, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Sebut Saja Mawar malam hari ini. Terima kasih buat kehadirannya ya. Kita belajar bersama-sama di sini ya. Mbak Sani, ada peristiwa apa tuh? Kemarin galau, kok sekarang galaunya hilang ya? Ada apa yang terjadi?
Seseorangnya hilang. Mungkin karena seseorangnya muncul di ini, muncul di mimpi Mbak Ika. Waduh, Lucu. kalau Jadi ke bawah mimpi, Hah? ke bawah mimpi. Jadi ceritanya tuh ada 3 kelompok belajar di kayak di ruang diskusi gitu. Mungkin bawaannya karena pengen berharap jadi benar-benar diskusiin tentang ilmu Hawkins ini kan. Terus tiba-tiba lagi diskusi gitu ada keluar quote gini, sukses itu keniscayaan dari medan penarik kuat. Loh, kok keren quote-nya? Kebangun ya Sani? kok keren ya, itu dari mana ya? Itu dari Sukses mimpi. adalah apa tadi? Sukses Itu adalah keniscayaan dari Heeh. medan penarik kuat. Loh, kok Oh keren ya ini benar ya? itu. Iya benar ya. Aduh, Langsung kebangun ya Sani. itu kamu itu anu kali apa seseorang iya muncul itu dari Sani. Sani besar itu es Muncul di besar. mimpi. Muncul di mimpi. Ceritanya ada 3 kelompok belajar gitu. Lagi mau siapin tema apa ya gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang celetuk gitu. Oh iya bagus tuh quote-nya gitu. Wah, keren keren keren. Jadi Selamat yang malam Bang kebaca Aswar. siang-siang Selamat mimpinya. Mungkin Bang malam. Hawkins. Itu mungkin Mbak Hawkins, David Hawkins kali datang ke mimpimu. Ya mungkin. Malam Bang Bang Aswar, Aswar. selamat malam. Bang, ini Malam. cuma 160 sama Ini- teman cincai lah Bang ya. Sama bayangan cukup Bang. Sulit. Ini aku ngundang kucing-kucingku juga pada Waduh. nonton nih 7 orang, 7 kucing. Pelanggaran. 162 cincai lah ya, dikeluarin materinya ya. Sambil jalan Oke, nambah mari kita Bang. mulai. Tadi sudah dibuka ya. Ada Mas Aswar. Oh iya dong. Ada dong. Andini, selamat malam. Iya, silakan dimulai Bang Aswar. Malam hari ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama ya. Alhamdulillah. Ini hanya ditampilkan, Keluar Kak. slide-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita coba ya, penting-penting. Mari kita coba ya mengulas, menyadari kalau seseorang kan di sini ya. Ini seseorang. Kalau yang ini pasti transenden. Pasti transenden. Mungkin teman-teman yang baru ikut sekarang, yang baru dapat undangan, ini agak berat ya. Jadi ngundang orang baru malah ya harus adaptasi dulu ke istilah-istilah kita. Yang perlu dipahami bahwa ini kan seseorang atau transenden itu adalah sifat dualitas dari kesadaran diri. Itu yang penting. Jadi mari dirangkul bahwa diri saya ini punya dimensi transenden. Sebagai yang transenden juga sebagai seseorang begitu. Nah, seseorang inilah yang menjalani proses ini. Itu dia berpikir gitu ya. Habis-habisan ikut dari satu kelas ke kelas lain. Terus saja. Sebenarnya menjadi seseorang itu bukan kesalahan gitu ya. Itu adalah sebuah tahapan. Hanya saja memang kalau tahapan itu difikskan menjadi isme, itu yang salah. Itu yang salah. Makanya dalam Hawkins itu ego itu bukan musuh.
bukan musuh yang harus dihancurkan gitu ya. Jadi tapi kita mesti melampaui kesadaran itu, kesadaran sebagai hanya seseorang. Jadi bedanya linear dan non linear itu dari perspektif filosofisnya, linear itu hanya seseorang. Kalau non linear itu diri itu adalah transenden sekaligus seseorang. Itu Mbak Sani. Jadi kalau linear hanya seseorang, artinya di situ dia mengingkari yang transenden. Oh, ini ada Mbak Nara, ini teman lama sekali. Terakhir ketemu di Solo. Apa kabar Mbak Nara? Posisi di mana sekarang? Jadi itu poinnya ya, poinnya. Seperti itu. Jadi diri itu ya seseorang dan transenden. Kalau non-linear. Jadi non-linear itu tidak mengingkari apapun. Justru kalau linearitas, kelinearan itu hanya seseorang saja. Tidak ada itu transenden. Kenapa? Itu adalah konsekuensi dari model dunia hanya 3 dimensi. Konsekuensi dari model dunia 3 dimensi itu kemudian tidak memungkinkan, tidak bisa menjelaskan fenomena spirit itu. Model dunianya tidak cukup untuk mengakomodir spirit. Seperti itu. Itu ya, poin yang paling penting. Jadi yang non-linear ini ternyata tuh dia merangkul seseorangnya juga ya Bang, sekaligus Ya, dia menyadari dia sebagai transenden juga. oh Dia iya, merangkul keduanya ya. betul. Justru di situ dia hanya bersaksi ya. Seperti itu. Itu poin pentingnya itu. Itu poin yang paling penting. Artinya non-linearan itu tidak mengingkari linear gitu. Tapi linear itu adalah aspek spirit yang indrawi. Bisa didefinisikan seperti itu. Jadi dia ya manunggal begitu ya. Seperti itu. Hanya saja memang kalau apa namanya ditentukan gitu kan bahwa yang transenden itu yang potensi transenden itu bisa aktual dalam dunia linear kan begitu poinnya. Seperti itu. Ya, saya Jadi, tangkap pada saat memahami non-linear itu, kita menyadari bahwa energy force dan power itu menjadi potensi yang ada di dalam diri ya, Bang. Iya. Jadi itu harus diterima keduanya sebagai kenyataan, sebagai prinsip dualitas begitu ya. Dualitas diri kan seseorang sekaligus yang transenden. Terus dualitas nature itu lemah dan kuat itu kan
itu harus diterima gitu. Ini tidak perlu ada perlawanan, tidak perlu ada apa namanya, tidak ada perlawanan, tidak perlu ada penolakan begitu. Seperti itu. Jadi diterima saja, ya, diterima saja. Masalah itu kalau kita ada penolakan atau penyerangan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kemudian yang masalah itu kan kalau ya yang kita pahami itu hanya seseorang gitu loh. Nah, itu jadi isme akhirnya. Jadi isme, dan itu persoalan itu menjadi tidak selesai. Selalu kurang. Karena ketika menjadi seseorang, dunianya itu ya hanya ya di sini saja gitu ya. Hanya di sini. Sibuk kita mikirin soal ekonomi, mikirin kesehatan, terjebak di satu dunia, satu dimensi dunia. Di sini kan ya yang ini nih, 3 dimensi ini. Akhirnya kan didalilkan bahwa dalam dunia ini hidup kita itu ditentukan oleh masa lalu kita dan ditentukan oleh lingkungan kita saat ini gitu ya, kalau di sini. Seperti itu. Itu salah satu poin. Yang perlu disadari itu bahwa model ini, jadi sebelum ke sini harus ke sini dulu. Jadi sebelum ke sini, ini perlu ke sini dulu, kita harus selesai dulu, karena kalau dilihat dari model non-linear ini, ya memang dia berangkat dari linearitas dulu gitu ya. Jadi harus disadari dulu bahwa kesadaran akan konsep itu penting ya. Jadi kesadaran akan konsep dan kesadaran yang mengkonsep. Kesadaran yang mengkonsep. Jadi dalam dunia linear itu, setelah pertama-tama kesadaran yang mengkonsep itu masih merdeka, masih bebas. Setelah dia mengkonsep, maka dia terkurung dalam konsepnya itu sendiri. Jadi seperti itu. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi dia korban dari konsepnya sendiri. Seperti itu. Kalau yang angka 1 yang di bulatan pertama yang dekat kotak linear dan non linear itu, Bang, itu Ya, dibacanya bahwa diri mengasumsikan dia sebagai bukan, linear bukan, atau non linear bukan, gitu, bukan. gimana, Bang? Keliru. Gimana, Bang? Jadi asumsi dalam itu kan pengandaian ya. Mengandaikan dunia. Mengandaikan dunia. Dunia itu diandaikan. Kalau
Dan hasil dari pengandaian tadi itu menentukan makna diri kita. Jadi kalau dunianya 3 dimensi kayak gini, maka diri kita kan berarti di dalam gitu ya. Di dalam. Jadi awalnya itu di luar, lalu kemudian menjadi di dalam karena konsekuensi dari modelnya. Konsekuensi dari model. Jadi dia harus menjalani kehidupan berdasarkan model ini. Maka kemudian itu hasil dari asumsi dunia tadi itu akan menjadi nilai-nilai. Seperti itu. Dan menjadi pola pikirnya. Oh ya, jadi apa arah panahnya itu dari kotak linear itu ke arah bulatan tadi ya, Bang? Arah panahnya ya. Oke, oke. Ya, saya kira tadi bayangannya dari lingkaran ke arah kotak itu. Ternyata dari kotak linear dan non-linear ini ke lingkaran yang kecil-kecil 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi asumsi tentang dunia. Jadi yang harus selesai. Jadi asumsi tentang dunia atau kehidupan itu akhirnya kita akan menemukan diri kita. Jadi enggak usah sibuk-sibuk mencari diri itu, tapi mulai dulu dari pengandaian tentang dunia itu. Maka di situ kita akan menemukan diri kita sendiri. Menemukan makna diri kita ya. Iya. Makna diri itu akan ditemukan lewat andaikan dulu, asumsikan dulu kehidupan itu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi tidak perlu ribet-ribet. Maka enaknya itu kalau pakai model begitu ya. Kita akhirnya menemukan diri kita di dalam ruang begitu. Kita menjadi salah satu entitas di dalam ruang kalau pakai model seperti yang 3 dimensi. Tapi kalau memakai yang 6 dimensi, kita akhirnya menemukan diri kita itu transenden, yang melampaui ruang juga melampaui nature of consciousness gitu ya. Dia melampaui yang kasat mata sekaligus yang tak kasat mata. Melampaui ini juga melampaui ya, transenden. Melampaui indrawinya dan melampaui energinya ya, Bang? Betul sekali. Seperti itu. Jadi melampaui field of consciousness. Di situ kan kemudian kehidupan itu akhirnya wilayah ruang waktu itu adalah hanya bentuk energi dari field of consciousness saja gitu. Seperti itu. Jadi kayak energi itu menunggangi suatu bentuk yang terlihat dari kasat matanya ya, Bang? Dia hanya menungganginya gitu ya. Sama dengan MC kuadrat, kembali ke persamaannya Hawking itu, bahwa materi adalah energi yang terbekukan dalam ruang waktu. Atau bisa juga dibilang materi adalah aspek energi dalam ruang waktu. Seperti itu. Seperti itu. Materi adalah aspek energi dalam ruang waktu.
Cuman begini, ada cumannya itu. Untuk mengalami kesadaran diri transenden itu perlu terhubung dulu. Terhubung dengan yang ilahi itu. Bagaimana menghubungkannya? Menghubungkannya itu dengan prinsip tauhid sentris. Dengan menafikan seluruh isme-isme kecuali satu, bahwa hanya Tuhan itu yang mutlak. Kalau isme itu kan sudah fix mutlak dia. Jadi ada nafi isbat di situ. Jadi untuk transenden itu, kokoh sebagai transenden, dia harus bersaksi seperti prinsip tauhid itu. Artinya bahwa tidak ada isme lain kecuali ya Tuhan itu gitu. Yang kalau sudah jadi isme itu kan jadi mutlak. Diri kita itu menjadi terkurung dalam isme tadi. Dia harus menjalani isme tadi. Seperti itu. Jadi kalau dia belum mampu terhubung dengan prinsip non-dual, tauhid itu kan sama aja itu. Prinsip non-dual itu tauhid sentris. Dia akan selalu kebimbangan dengan dirinya. Kadang ya kebimbangan itu ya untuk bisa mengalami diri transenden dia harus memisahkan diri harus keluar dulu dari sini, ya toh? Kebimbangan. Tapi kalau sudah kuat non-dualnya, tauhidnya itu, maka ini itu menjadi bukti dari kenon-dualannya begitu. Jadi kalau di agama itu amanu wa amilu solihat. Ini adalah ruang untuk representasi amal solehnya setelah dia non-dual. Setelah non-dual. Seperti itu. Jadi pilihannya hanya itu. Dan sebenarnya berkesadaran non-dual itu sebuah keniscayaan ya. Kalau di agama itu kan la ilaha illallah itu kalimatul haq itu ya benar, mutlak. Tidak ada isme. Isme selain Tuhan itu yang bukan Tuhan itu harus dinegasikan. Dan itu harus dialami sendiri di alam persaksian itu, bukan di sini, tetapi di alam metafisis. Mungkin di alam robani ya. Harus bersaksinya di alam, di kesadaran murni lah istilahnya. Jadi dalam kesadaran murni itu kan nggak ada apa-apa itu. Nggak ada apa-apa. Sebenarnya dinamikanya itu ada sendiri ya. Cuma kan kalau diceritain bagi yang belum mengalami ya agak jadi kayak dongeng begitu. Yang paling penting mulai dulu. Oh ada, sadar dulu gitu bahwa yang benar ini diri saya di dalam ruang atau ruang di dalam diri saya. Itu konfirmasi itu dulu. Harus dikonfirmasi dulu. Seperti itu. Ini banyak komen bagus nih ya. Seperti itu Mbak San. Jadi ini model. Jadi kita selama ini kan fokus ribetin ini aja ya, dari lahir itu udah. Ini mikir gaya hidupnya bagaimana, apakah akan keliling kapal pesiar gitu ya, terus bertahan hidup di sini aja. Tidak ada ruang
untuk berpikir yang lebih dalam, pertanyaan untuk penemuan diri. Jadi wilayah yang di sini, ini wilayah untuk menemukan diri. Menemukan diri, penemuan diri, konfirmasi diri. Saya itu di dalam ruang atau ruang itu di dalam diri saya. Kalau ruang di dalam diri saya, berarti saya Tuhan atau bukan? Kan kayak begitu ya. Itu dialogis antara apa itu Tuhan dengan, jadi setelah tersadari bahwa ruang itu di dalam diri saya, lalu saya ini apa? Tuhan apa bukan? Boleh ngaku jadi Tuhan, tetapi itu kalau ngaku jadi Tuhan malah alhamdulillah ya. Kita bisa minta langsung ke yang mengaku itu. Tangkap orangnya. Ketangkap dia. Ya nggak apa-apa ngaku ya, tapi saya mintain, banyak mintanya saya ini. Minta jodoh, minta pokoknya saya mintain, lumayan kenal Tuhan. Kalau di orang mengaku jadi Tuhan tuh sama Tuhan tuh dipanggil, diajak dialogis. Itu dialogisnya itu ada di surat Mulk ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Jadi kan dia bersaksi di alam, katakan di alam malakut, alam rabbani begitu. Kan di situ kesadarannya. Dia ngaku jadi Tuhan di situ. Lalu kemudian tuh oke, tapi kemudian tuh buktikan bahwa kamu yang menciptakan langit di alam dimensi ruang ini. Buktikan bahwa kalau kamu yang menciptakan langit. Buktikan. Itu di Al-Mulk kan gitu ya. Buktikan bahwa kamu yang menciptakan matahari. Jadi setelah keluar di alam tinggi gitu, Tuhan itu tidak akan langsung cabut nyawanya di alam tinggi itu gara-gara ngaku jadi Tuhan, enggak. Tuhan itu ngajak dialogis. Berarti kamu yang menciptakan matahari. Ya, toh? Kalau misalnya iya. Terus kemudian kan kamu lahir kan, kamu mengaku Tuhan kan baru hari ini. Berarti kemarin nggak ada Tuhan dong. Itu apa kuncian mati di surat Al-Mulk tuh kan. Kalau kita bisa, oke, kamu kan jadi Tuhan. Sejak kapan? Sejak hari ini berarti, ya toh? Sebelum kamu lahir berarti kan nggak ada Tuhan. Padahal langit ini ada sebelum kamu lahir. Oh itu tantangan terbesar itu bagi yang mengaku jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak marah, tapi justru mengajak berdialektika. Dialektika logikanya ya Bang. Iya, Tuhan coba lihat surat Al-Mulk tuh. Diskusinya itu di alam transenden, tapi dialektika logikanya itu di alam rendah. Kamu lihat matahari gitu. Kamu lihat langit yang tergantung tanpa tiang. Jadi enggak usah, karena memang di alam transenden itu orang bisa ahistoris. Makanya biar nggak bisa ahistoris, bawa dia ke dalam dimensi waktu itu. Oh, di situ ada mbahnya, ada bapaknya. Sebelum dia mengaku jadi Tuhan, bapak Tuhannya, bapaknya siapa tuh? Berarti kan sebelum dia mengaku jadi Tuhan, bapaknya nggak ada Tuhan dan belum lahir. Dialogis mematikan di Quran kan gitu ya. Jadi hati-hati itu dengan apa namanya, kalau dia mengaku menjadi Tuhan tuh dia akan bawa ke alam yang paling rendah. Coba kamu bukti, ini alam yang paling rendah loh. Belum disuruh ngebuktiin galaksi ya. Belum, lihat dulu aja.
suruh buktiin dulu gitu. Yang paling rendah alam kasat mata aja. Kalau yang tadi kan di alam tak kasat mata tuh pengakuannya. Nanti tuh nanti dia sama Tuhan tuh akan di-challenge pembuktian pengakuannya. Lalu kemudian tuh setelah, jadi orang bertauhid itu di awal-awal tuh eker-ekeran dulu kalau menurut saya. Eker-ekeran sampai kemudian tuh orang itu bersahadat karena memang sebuah pengakuan gitu ya. Pengakuan diri, ya Allah gitu. Sehingga itu lagu-lagunya yang muncul kayak gini. Ada lagunya ini. Kalau proses persaksian itu, lagunya itu kayak Gintar putarin ya. Mana itu? Di Instagram saya ada. Kok nggak ada ya? Jadi yang itu loh, yang lagu-lagunya yang dibikin, ini nih. Ini kalau namanya eker-ekeran gitu lagunya gitu. Itu udah ngaku dia. Udah ngaku bukan saya yang menulis ceritanya ini. Dia udah ngaku, udah berserah diri, udah. Ya kan? Jadi nggak apa-apa orang mengaku itu, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa pertahankan pengakuannya secara argumentatif. Dan Tuhan itu nggak akan, ya oke lah, tapi kita lihat alam yang lain gitu. Alam yang paling rendah saja. Alam ruang waktu. Dimensi yang kasat mata. Berarti kamu yang bikin semut. Coba buktikan sekali lagi bikin semut aja. Malah kesemutan. Di Quran tuh dialektikanya kayak gitu itu. Nggak langsung main nerakan. Nggak. Cerdas. Iya, diajak berpikir ya gitu. malah. Iya, diajak berpikir malahan. Iya gitu. Nggak langsung dipites, cabut baterainya mati ya semua. Enggak. Justru dengan melampaui masalah yang kayak tadi tuh Bang yang diminta pembuktian, dengan melampaui itu justru keimanannya jadi lebih lebih kokoh ya. Artinya tadi dia akhirnya berserah keimanan diri, itu bukan karena eker-ekeran tadi gitu ya. Dia akhirnya kan dia akhirnya tuh dia beriman di situ. Dia bersaksi bahwa dirinya ini, dia bersaksi, mampu bersaksi. Tuh, jadi selesaikan dulu bab tentang diri. Lalu kemudian tuh selesaikan bab tentang nature of consciousness yang menjadi energi dari penentu perilaku dimensi kasat mata. Jadi ada 2 tahapan. Pertama, selesaikan dulu. Kamu Tuhan apa bukan begitu ya. Dan itu dialogis, nggak usah itu harus pertahankan argumentasinya. Jadi di alam tinggi pun tuh ada argumentasi. Kan begitu kalau kita kalau yang saya pelajari di Quran tuh begitu. Nggak usah takut, ini soal keimanan kok. Sehingga jelas dia. Oh iya, makhluk transenden yang menjalani peran di wilayah sini gitu. Makanya itu sekalian aja gitu. Kalau tidak non dual itu sekalian aja di sini, udah nggak ada Tuhan, selesai, berarti dia bukan Tuhan juga, karena dia akan menerima konsekuensi dari hukum-hukum dalam ruang itu. Makanya
kita hanya menerima konsekuensi dari hukum alam gitu ya. Bahkan dia sendiri menjadi korban. Menjadi korban. Ya, seperti itu. Nah, itu penting. Jadi eker-ekeran dulu lah. Eker-ekeran di awal sampai benar-benar kita berserah diri. Menyerah seperti lagu-lagu tadi. Gusti gitu ya. Biar kemudian itu jelas gitu. Jadi enggak besok-besoknya itu kalau sudah di awal eker-ekeran tuh lanjutnya dialogis gitu kan. Dialogis. Seperti itu. Gitu Mbak Sani. Jadi ini apa namanya? Hal yang paling mendasar itu menemukan diri dulu. Di sini atau di sini. Temukan diri. Artinya kalau kita menemukan diri, pada akhirnya kan kita akan bersaksi ya. Toh? Ini kan wilayah persaksian, bersaksi. Wilayah berpikir tuh di sini. Ini wilayah berpikir. Makanya bersaksi itu bisa juga disebut nomain, tidak berpikir seperti di sini. Kalau berpikir itu kan ada dua. Yang lower mind nggak usah dipakai ya, karena nggak sejatinya lower mind itu pikiran itu hanya digunakan untuk mempertahankan kepentingannya. Berpikir itu ada dua, dalam rangka untuk menguji, dalam pengertian itu ya kuantitatif. Dalam rangka untuk memahami. Nah, ini kualitatif. Kalau yang ini dalam rangka untuk menemukan diri, jadi bukan nggak bisa berpikir gitu. Dalam rangka untuk menemukan diri, maka kemudian itu hanya bersaksi, tergantung ilmunya. Ilmunya itu model ruang yang dipakai model berapa? Model ruangnya itu model berapa? Seperti itu. Seperti itu. Jadi ya nomain gitu ya, karena dia bersaksi, witnessing. Jadi dibedain mana berpikir, mana bersaksi, itu jelas harus dibedain. Seperti itu. Jadi mau nggak mau aslinya orang tetap bersaksi. Bersaksi sebagai korban atau bersaksi sebagai co-kreator. Kalau di sini kan dia co-kreator pada akhirnya. Kenapa? Dia yang memilih mengaktifasi field of consciousness untuk aktual dalam ruang waktu. Kan gitu. Iya. Tapi takdir Jalla memilih. Bang, nih coba beberapa kali kayak gitu ya Bang. Bawaannya malah jadi pengen nangis Bang. Wah, itu belum makan kali. Maksudnya gini, karena pada saat melihat yang tampak fakta gitu, terus sambil mengetahui energi yang mempengaruhinya, di situ ya saya sadar, oh ternyata ini nilai-nilai kemanusiaanku yang apa ya, aku tuh kecil di mata Tuhan gitu. Di situ tuh kayak gini aja saya udah mau nangis. Jadi kehadiran Tuhan itu nampak banget gitu Bang dari situ. Ya nggak kecil. Kalau masih kecil di hadapan Tuhan tuh berarti belum nyerah itu. Maksudnya nilai-nilai kemanusiaan itu Bang, itu yang membuat apa ya? Ya memang Ya, memang inilah kemanusiaan yang ada di potensi aku gitu Bang dalam bayangannya Sani.
Enggak, itu kalau begitu itu masih belum selesai di eker-ekeran dengan Mestinya udah lebih kuat ya Bang ya? Mas. Kalau masih begitu itu masih. Loh ya bersama kok. Iya bersama. Harusnya dia di dalam keesaan itu ya apa kecil. Kecil dibanding apa? Jadi nggak ada perbandingan apapun gitu. Nggak ada apa di sana, nggak ada perbandingan, nggak ada pikiran di sana. Nggak ada pikiran, jadi mestinya kokoh. Mestinya kokoh. Kalau belum dicolok itu ya itu nggak kokoh dia. Menyaksikan dirinya, akhirnya kan terombang-ambing dalam feel berdasarkan masa lalunya kan gitu. Iya Penderitaan benar. akhirnya. Itu nangis. Bener, belum kuat Bang. Takut kesetrum soalnya. Bener. Bener banget. Akhirnya menyaksikan penderitaan kemanusiaan. Iya. Nah, itu karena terlalu ini bab ini belum selesai, udah buka layar ini. Kaget. Sedih itu. Iya kaget Bang, bener. Seperti itu. Kalau nggak berani debat sama Tuhan, terus piye? Debat dulu lah, wong difasilitasi ya. Debat dulu sampai kalah. Itu kan difasilitasi itu. Fasilitas. Pokoknya kalau ngaku Tuhan, alhamdulillah pokoknya saya datangin. Debat sampai kalah gitu ya. Debat sampai kalah. Nggak bisa. Dan itu tapi kalau berdebat dengan Tuhan itu jangan sendirian. Cari orang yang di depan saya lah. Saya hanya akan membacakan firman-firman Tuhan saja gitu. Saya akan bacakan Quran gitu. Oh, bagaimana dengan challenge-nya Tuhan ini? Coba buktikan. Ya, kalau sendiri mah ngaku aja itu, hanya ngaku tanpa adu argumentasi. Dia adu dengan Quran gitu. Kalau di Islam kan gitu, semua pikiran-pikiran liar kita di-challenge oleh Quran. Di-challenge oleh Quran. Coba jawab itu Quran itu. Pasti KO. Karena apa ya? Kalau udah inkonsisten kalah ya Bang? Udah kalah, udah. Karena itu apa? Dialogisnya di alam transenden, tapi pembuktiannya di alam bawah itu loh, itu orang nggak sadar tuh. Itu Tuhan mainnya lintas dimensi gitu dialektikanya. Aduh. Pembuktiannya padahal dicari yang level paling bawah ya. Dicarikan level yang paling bawah. Seperti itu. Kalau langsung nyerah nanti, kan ada dua tuh. Kalau ngaku, kalau sudah tahu nggak ngaku, itu namanya sombong. Khawatirnya kalau langsung nyerah ini, sudah nyerah tapi nggak tahu gitu. Nah, Bodoh itu bodoh itu, namanya. Kalau langsung nyerah tapi nggak tahu itu bodoh. Bodoh. Tapi kalau sudah tahu, Ngaku duluan, sombong. Sombong gitu. Aduh. Dua-duanya padahal ya nggak ada yang lebih baik soalnya. Nggak ada yang lebih baik. Orang bodoh itu biasanya ya nanti sombong. Orang sombong biasanya bodoh. Ampun. Ya itu. Seperti itu gitu ya.
Jadi itu ya apa-apa ngaku begitu. Tapi itu kalau di Islam tuh Quran akan men-challenge kita. Quran yang akan men-challenge pengakuan itu. Sakit itu kalau di-challenge Quran tuh, aduh, ente-entean wes. Nggak tahu taruh muka di mana itu, Bang. Pokoknya tuh sampai kemudian teriak, Allahu Akbar, ampun, kulo malut mawon Gusti. Aku tadi. Ya soalnya itu debatnya di langit, tapi pembuktiannya di bumi gitu loh. Nah Tuhan tuh nggak mungkin jewer di langit gitu. Nggak langsung main hukum surga neraka ya, Bang ya. Enggak kalau Jangan ngapain dulu. surga neraka dicabut Yang aja gampang dulu. takdirnya selesai dia. Kalau surga neraka itu kan masih ada, itu masih diakui ada. Iya. Yang gampang dulu deh yang bisa dijawab kata Tuhan. Kalau dikasih kayak gitu. Jadi itu penting itu, ya penting. Ya itu harusnya kan bab pertama itu persaksian dulu. Masalahnya itu bab persaksian itu enggak ada kelasnya gitu ya. Langsung disuruh berpikir. Itu bahaya. Berpikir tanpa bersaksi itu akan dikuasai oleh pikirannya itu. Segala macam disambungin. Putar balik kan bisa dia, Bang. Jago muter balikan fakta, ya. Putar balik aja itu. Kan relatif ini, kemudian berpikir ini kan relatif. Relatif. Alam relatif. Makanya bersaksi dulu baru berpikir, itu insya Allah berpikirnya itu konsisten. Dan comot sana comot sini gitu, dia tertib. Tapi kalau berpikir dulu baru bersaksi itu itu argumentasi aja itu. Karena dia belum menemukan dirinya. Jadi bab tentang penemuan diri ini ya yang penting. Kira-kira itu dulu ya, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Makasih Bang Aswar. Baik, teman-teman, untuk malam hari ini rekaman nanti bisa dicek di channel YouTube-nya Evolusi Jiwa. Silakan. Kayaknya perlu diulang-ulang ya Mbak Sani ya? Iya, betul Mbak. Dan terima kasih banget buat kehadirannya, keren-keren ini juga komennya keren-keren semuanya ya. Terima kasih semuanya. Ini sampai 200 lebih. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti minggu depan hari Senin, tunggu jam dan pengumuman. Buat yang belum masuk silakan klik ya untuk masuk ke grup. Terus ada perlu diulang-ulang, ada di Facebook itu kita ada fanpage @sebut saja mawar 99 @sebut saja mawar 99 bisa dicari ya teman-teman. Oke, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, selamat beristirahat. Terima kasih.